Berarti belum teknis sampai ke membahas calonnya siapa. Belum. Walaupun semua sudah megang sih dikit-dikit. Gitu. Udah gitu. Cuma kan itu dikesampingkan dulu. Kita tahu betul Pak Eri dengan senioritasnya. Saya rasa semua orang tahulah kapasitas beliau. Ya. Gitu. Terus juga Pak Iwan gitu ya. Kemarin kan perbedaannya cukup tipis lah dengan Pak Ade waktu periode kemarin. Terus Pak Giri juga ini luar biasa saya rasa. Kesan Candi Akadan masih kenesah kurang diganggu gitu. Sudah janur kuning pun bahkan sudah masak-masak, undangan datang, belum tentu juga kawin. Kan politik begitu. Tapi ada hal yang agenda terdekat yang harus kita bicarakan juga, masalah alat kekuasaan dewan yang notabene di sana kan ada share power juga antara partai-partai. Kalau tidak dibicarakan sekarang, terus kita fokus pada pilkada, habis Pak. Ingat, P3 2014 tidak kebagian apa-apa Pak. Atau mungkin satu saat bisa nggak terjadi Kabupaten Tasikmalaya juga emang nggak ada calon, hanya satu calon. Oh, ini udah gila ini. Ya bisa jadi. Kabupaten Tasikmalaya punya pengalaman loh Pak. Pilihannya kan jadi mitra. Iya. Cuma jadi mitra yang gigit cari atau mitra yang memiliki posisi gitu. Kalau emang calonnya Bu J1 kita ambil itu Pak Iwan Pak. Itu udah keputusan yang kita sepakati juga. Nah tinggal kan Golkar tidak mungkin berdiri sendiri karena kan kekurangan kursi. Dia harus ngambil salah satu pelengkapnya 10 kursi. PAN, Demokrat, PKS. Pak Eri udah jelas stay on, dia mah di stay onnya di J2. Pak Giri stay onnya tetap di J2 sekarang ini. Kita buka ke publik itu. Ketika pribadi lemah, dipasangkan tetap lemah, ya kita ngambil mana yang keputusan politik yang nantinya tetap tidak begitu merugikan untuk partai ke depan. Golkar itu tidak mungkin akan sendiri gitu. Tidak akan sendiri dan tidak akan ditinggalkan. Insya Allah Golkar akan memainkan peranan penting, baik dari kubu manapun nantinya. Golkar mah mau jomblo gitu. Mau jomblo, Golkar mah aya wae. Gitu. Apa itu kawin ridho atau kawin kepaksa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpriangan ketemu lagi di Perspektif. Kali ini saya menghadirkan tamu yang tidak asing. Sering sekali datang di priangan.com. Alhamdulillah. Beliau adalah Kang Asep Saepullah, anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya periode ini dan insya Allah periode depan terpilih lagi. Insya Allah, ya. Dan beliau dari fraksi Golkar. Posisinya naon sih di Golkar? Wakil Ketua Pemenangan Pemilu. Wakil Ketua Pemenangan Pemilu. Dan saya nggak salah ngundang Kang Asep, Wakil Ketua Pemenangan Pemilu DPD Golkar Kabupaten Tasikmalaya, bahas pilkada. Senyap-senyap Golkar ini nggak kedengeran, ini manuvernya kemana gitu ya. Ujug-ujug sekarang ada MOU lah ya. MOU dengan PDIP, gabung dengan PDIP, PKB dan Nasdem. Gimana ceritanya? Sebetulnya kalau dibilang senyap sih enggak gitu. Kalau pembicaraan awal hampir dengan seluruh partai kita lakukan juga. Cuma mungkin sebelum kita bahas masalah itu juga, kalau di Golkar yang pertama yang emang kelihatan tidak ada move, tidak ada pergerakan, karena kita sudah mulai 1 tahun yang lalu gitu, hampir lebih 1 tahun yang lalu, bahwa penjaringan lebih ke kader yang internal gitu, lebih anggota pengader internal. Terus yang kedua juga ada aturan baru dari DPD Jawa Barat bahwa untuk menghadapi pilkada, pilgub, pilkada, walkot, khususnya di Jawa Barat, emang sekarang itu berdasarkan saintifik gitu. Artinya kita melangkah betul-betul berdasarkan survei yang dilakukan oleh internalisasi. Makanya calon yang kita siapkan sebetulnya sudah disiapkan 1 tahun yang lalu. Itu yang pertama. Bahkan sekarang itu kita tidak mengenal Despilkada untuk saat ini gitu ya. Karena prosesnya ini belum selesai. Proses yang survei pertama sudah, terus yang kedua nanti bulan Juli baru keluar, itu berbentuk pasangan. Nah, itu yang menyebabkan mungkin kelihatan Golkar kenapa banyak pertanyaan tidak membuka pendaftaran ataupun membangun koalisi-koalisi secara terbuka. Nah, kalau sekarang sebetulnya kemarin ada beberapa partai emang betul kita ada pembicaraan ke arah kesepahaman sebetulnya menghadapi pilkada yang akan datang, yang insya Allah akan berjalan pada tanggal 27 November itu. Ya.
Nah, ada PDIP, ada Golkar, ada Nasdem gitu ya, yang duduk bersama. Kemarin ada kesepahaman, ada persamaan persepsi bagaimana mungkin pilkada ini sebagai pintu yang nantinya bersama-sama memajukan mungkin kabupaten ya dalam platform mungkin politis yang dibangun bersama dalam kesepahaman itu. Dan kita insya Allah mungkin ada babak yang kedua nanti, kita ada setelah kesepahaman, nanti setelah konsultasi masing-masing ke DPP dan ini sudah menjadi sebuah keputusan bersama, insya Allah mungkin nanti ada yang dimaksud dengan koalisi finalnya. Oke, berarti koalisi, bukan koalisi ya, kerjasama. Ini baru nota kesepahaman. Ya, nota kesepahaman antara PDIP, PKB, Golkar dan Nasdem ini sebagai wujud keintiman lah ya. Keintiman kalau keempat partai ini sudah memiliki persepsi yang sama soal Kabupaten Tasikmalaya 5 tahun ke depan seperti apa. Berarti belum teknis sampai ke membahas calonnya siapa. Belum. Jet satunya siapa, jet 2-nya siapa gitu kan. Belum sampai belum. Walaupun semua sudah megang sih dikit-dikit gitu. Udah gitu. Cuma kan itu dikesampingkan dulu. Yang langkah pertama ini kan pertama dulu lah kesepahaman gitu. Terus juga banyak faktor juga. Kita nggak terlalu terburu-buru karena waktunya juga kan masih sfernya masih memungkinkan kita untuk melakukan pendalaman tentang nota kesepahaman ini. Belum lagi kan setiap partai juga keputusan finalnya ini hampir semua partai kan ada di pusat, di DPP. Ya, dan pusat memiliki kepentingan ya. Ya, kepentingan dan kekuasaan dan emang keputusan yang absolut gitu, yang tidak bisa kita bantah di tataran daerah. Ya, maksudnya secara politik pusat DPW taruhlah kan ada kepentingan Pilgub juga. Iya. Gitu kan yang mesti ini biar ini beririsan dan mungkin boleh dikatakan lah share power mungkin nantinya. Sharing power lah ya untuk keseimbangan. Biar kebagi mana daerah PDIP, daerah Golkar. Bisa seperti itu. Artinya daerahnya Gerindra gitu ya, kapling-kapling. Ya, artinya kan setelah kesepahaman itu semua partai yang kemarin kita ada kesepahaman itu, ya tugas yang pertama bagaimana mengkomunikasikan itu ke masing-masing struktural yang lebih atas. Kalau Golkar mungkin DPD disebutnya ke provinsi, terus juga ke DPP ya tentang mungkin isu-isu yang sekarang lebih update yang harus menjadi pertimbangan keputusan nantinya. Walaupun emang Golkar itu sampai sekarang ini tetap memegang terhadap aturan main yang kita sepakati mungkin 1,5 tahun kemarin itu tentang penjaringan, tentang koalisi, tentang apapun gitu. Berarti konon kabarnya kalau Golkar ini koalisinya akan diinstruksikan langsung dari DPP katanya. Iya, nantinya. Tapi ada masukan-masukan juga kondisional yang dari kita dari daerah juga. Jadi daerah juga tidak memiliki keleluasaan yang luas gitu ya untuk bergerak berkoalisi dengan siapa. Ya, dengar instruksi atau arahan dari setelah DPP. Kan gini, tahapan survei itu satu individu personal yang emang sudah masuk dalam tataran screening politik di kita. Ya, kebetulan Golkar kan ada 3 gitu, ya. Ada ketua DPD Pak Eri, terus ada Pak Iwan, ya, terus ada Pak Giri sekarang itu. Ya kan ada 3 ini yang menjadi screening politik yang masuk dalam. Bukan Pak Yod. Ya, Pak Yod itu ada penugasan pertama, cuma itu juga Pak Giri masuk itu yang digantikan oleh Pak Giri itu Pak Yod. Sehingga dalam survei itu emang terfokus ke 3 orang ini nantinya. Nah, tahap yang kedua selain popularitas, elektabilitas yang emang masuk dalam tataran itu juga masuk dalam pasangan nantinya, kapitalisasi calon nantinya. Ini dengan ini seperti apa nanti. Termasuk mungkin kalau Golkar masuk di sini dengan calon ini nanti akan tergambarkan dari hasil survei Juli itu. Ya, itu yang berbasis saintifis. Nah, tapi juga kita ada kewenangan juga yang diminta tentang progres situasi politik di daerah. Yang
dengan partai yang lain, komunikasi yang lain. Cuma emang kita tidak diberi kewenangan untuk melakukan koalisi. Gitu. Koalisinya nanti nunggu di pusat ya? Iya, seperti itu. Ini lebih di pusat juga mungkin ya? Ya udah terjadi pas. Alamiah itu mah. Ya. Kabupaten Tasikmalaya kaplingnya ini gitu. Makanya tugas kita itu memperkuat aja gitu ya. Antara suara-suara masyarakat, keinginan masyarakat, terus kita kristalisasi menjadi keinginan-keinginan politik ya di DPD Partai Golkar, ya kita kasih masukan gitu ya. Jadi nantinya mudah-mudahan ini berbanding lurus juga dengan hasil survei, atau paling tidak ini nilainya bisa menjadi pertimbangan lah baik di DPD atau di pusat. Oke, berarti 3 nama itu malah saya baru dengar sekarang ya. 3 nama itu Pak Iwan, Pak Eri, sama Pak Giri. Ya. Bukan Pak Iwan Bintaraga ya, karena tergantikan oleh Pak Giri. Dinamika internalnya seperti apa ketiga kader ini? Oh, Giri bukan kader Golkar dong? Itu udah masuk sebetulnya. Udah masuk. Tapi dia kapasitas sebagai kepala desa, juga ketua Desi Kabupaten Tasikmalaya. Iya. Kan itu mungkin salah satu kalau dulu 1 tahun yang dulu itu emang bukan kader internal, tapi salah satu kader yang emang kita punya rujukan untuk dimasukkan potensial untuk diajukan sebagai calon bupati atau wakil bupati. Karena kan ketiga orang ini yang untuk saat ini dikatakan figur yang terbaik mungkin untuk Partai Golkar. Kita tahu bahkan Pak Eri dengan senioritasnya, terus menjaga menggawai partai gitu ya, loyalitas. Saya rasa semua orang tahulah kapasitas beliau gitu ya. Terus juga Pak Iwan gitu ya. Kemarin kan perbedaannya cukup tipis lah dengan Pak Ade waktu periode kemarin gitu waktu pilkada. Saya rasa ini juga bisa menjadi modal buat beliau juga untuk menapaki yang kedua kalinya gitu dalam persaingan perebutan Jet 1 di kabupaten. Terus Pak Giri juga ini luar biasa saya rasa gitu. Ketika emang Abdesi bisa menjadi satu baris, ini kan menjadi sebuah kekuatan 351 desa itu kan. Kalau ini emang bisa digerakkan optimal, luar biasa menurut saya. Ya walaupun kepala desa nggak boleh. Iya, berpolitik. Artinya kalau berpegang pada kepala desa tidak boleh. Iya. Cuma kan pengaruh kepala desa kan bisa aja. Sebagai keterwakilan mungkin orang. Iya. Representasi dari itu. Ini kan bukan hal yang isunya bagus lah ya. Itu. Lalu kemarin katanya sudah survei juga kan internal. Kalau nggak salah Puspol ya. Yang surveinya ada 2 lah di sini. Bocoran ke saya Puspol ya. Ya poltreking kene lah ya. Atau orang-orang dia ken. Iya. Oke. Tapi yang kita pakai yang kita publish poltreking sih. Poltreking ya. Oke. Hasilnya gimana? Ya karena kan tadi kata kuncinya Golkar ini saintifik. Ya. Membaca peluang. Ya kalau dilihat ke sekarang emang saya mungkin ketiganya ini punya potensial satu sisi mungkin ya. Kalau populisnya katakanlah A yang emang di ini gitu ya, terus yang emang faktor-faktor yang lain juga saling mendukung ke arah sana. Walaupun emang antara kemarin 2 bulan kemarin ketika emang dipublish itu ini belum cukup emang mengimbangi terus terang gitu. Ini harus ada langkah-langkah yang sangat progresif dan dinamis dan emang untuk terus menaikkan pertama popularitas dan yang paling penting elektabilitas nantinya gitu. Ya berarti kerja kerasnya gitu. Ya berarti kalau boleh saya terka-terka. Ini surveinya nggak terlalu bagus juga. Iya. Ya terkaan saya 2 digit lah ya. sekitar itu. Oke. Karena saya tidak punya kewenangan untuk ngomong itu. Ya, nggak apa-apa lah. Kita pada tahu lah. Kalau hasil surveinya seperti apa. Sudah tergambarkan sih seperti apa. Inilah posisi Golkar mesti fleksibel, gitu. Apalagi sekarang dinamika politiknya sangat agresif sekali nih. Betul. Yang paling agresif kan wakil bupati ini ya, dengan membangun koalisi besarnya dengan Gerindra itu. Ini ngeri juga ya kalau Golkar ditinggalkan.
Ya fakta politik Golkar harus memilih. Ya akhirnya seperti itu. Banyak alternatif lah, banyak positioning yang nantinya sebagai planning kita ke depannya gitu kan. Iya, jangan sampai ya Golkar ini jomblo gitu, ditinggal orang gitu. Ya itu kita kiper gitu, jangan sampai itu terjadi. Harusnya kan memainkan, mengorkestrasi. Nah, itu yang coba kita masukkan. Dinamika yang ada. Dinamika politis kita sadar lah. Seperti sekarang ini kan ada gerbong besar yang didanani oleh Pak Wakil lah, Pak Cecep ya. Dengan 25 kursi ya, 25 kursi itu tengahnya dari itu. Makanya kemarin itu ketika kita membangun koalisi ya masih 50-50 gitu ya. Di nota kesepahaman yang kita bangun juga kemarin yang 4 partai itu ya 25 kursi gitu ya. Dan kita sepaham bahwa nota kesepahaman ini akan berangkat dari mulai sekarang gitu, menyusun, mempersiapkan pilkada, termasukkan di dalam di legislatif atau eksekutif nantinya yang kita bicarakan. Dan ini juga masih kan sebelum janur kuning, bukan janur kuning lagi kalau melengkung dalam kalau politik itu ya. Sancan di akadan masih kene sah, kurang diganggu gitu. Artinya. Sudah janur kuning pun bahkan sudah masak-masak, undangan datang belum tentu juga kawin. Dia, kan politik begitu, gitu. Jadi masih ada peluang, masih dinamisasinya tinggi sekali. Apalagi kalau bicara hampir seluruh partai itu kan sangat tergantung keputusan pusat. Iya. Apa 100% Gerindra masih kan stay on di sana. Terus juga katakan ada Demokrat, PAN, PKS apa stay on di sana, kan belum tentu kita. Atau juga katakan P3 masih dan konsepsi yang itu belum. Apa PKB juga seperti itu, Golkar seperti itu, kita masih dinamika. Pembicaraan terus berlanjut gitu. Oke, saya ingin mengkonfirmasi reason yang tadi itu. Inilah apa yang mendorong Golkar ya ini mesti ngambil posisi dong. Iya. Gitu ya. Iya. Selain itu, apa sih yang melandasi reasoning politiknya ya? Golkar harus gabung dengan PDI, PKB dan Nasdem. Gini, satu mungkin dari kesepahaman tentang bagaimana melihat keperluan politis dan juga taktis nanti kita kabupaten ke depan. Selain itu juga ya pragmatisnya kan gini yang tadi, bahwa kita melihat bahwa sekarang ini kan seperti mau terbagi dua gitu, face to face katakanlah. Kalau kok gerbong besar ya head to head seperti gitu. Dan kita sebetulnya punya peluang juga kalau katakanlah hasil survei nanti diputuskan Golkar dengan satu partai nantinya bisa membangun sebuah pasangan gitu, berarti ada 3 kan nantinya. Dan itu cuma selain itu juga yang tadi gitu, reasoning yang keduanya ketika emang ini terjadi berarti ada head to head yang harus kita persiapkan. Dan kita kan Golkar harus memilih mau kemana gitu. Dan yang tersisa yang belum katakanlah terjadi koalisi atau nota kesepahaman atau apapun namanya ya antara PDIP, PKB, Golkar sama Nasdem ini. Sehingga kesepahaman kondisional yang pertama ini yang menjadi alasan pertama kita duduk bareng dan semuanya emang ketemu pada satu titik itu. Terus yang kedua juga jangan salah, sebelum pilkada itu kita yang harus dibahas masalah AKD loh, angkat kepala dewan. Oke. Ya itu kan menarik juga. Ini kadang kita terlalu fokus terhadap pemilu, pilkada atau apapun. Tapi ada hal yang agenda terdekat yang harus kita bicarakan juga, masalah alat kepala dewan yang notabene di sana kan ada share power juga antara partai-partai. Ya kalau tidak kebagian di eksekutif kan share power di parlemen bisa dinegosiasikan Pak. Yang itu kan ini juga menjadi reason yang kedua, saya rasa reason yang kedua bahwa ini harus lepas dari kepentingan DPD atau DPP ini kan kepentingan kita yang di bawah gitu ya. Iya. Ini dan yang konkret harus itu konkret dan harus memang terselamatkan dan konkret harus dan dekat. Kalau tidak dibicarakan sekarang terus kita fokus pada pilkada, habis Pak gitu. Ingat, P3 2014 tidak kebagian apa-apa Pak Akade. Gerindra kemarin nggak kebagian apa-apa. Gitu, itu kan harus nah itu. Partai pemenang kebagian apa? Iya, artinya dinamisasi harus terjadi juga di legislatif. Artinya ya share power-nya baik mungkin di koalisi KTM itulah ya.
Tasik Maju atau dengan kita yang baru membangun kesemapahan yang nantinya insya Allah mungkin mudah-mudahan itu juga masuk dalam tataran spektrum koalisi. Saya rasa ini menjadi alasan yang rasional gitu di itunya. Terus yang ketiga mungkin yang tadi, kita kan yang paling terakhir akhirnya ketika pilihan yang pertama atau plan yang pertama kita ingin ada pasangan yang emang diusung oleh kita gitu. Apakah itu sebagai bupati Jet 1 ataupun Jet 2, tapi ketika kondisi ini kan kita juga harus ambil sikap nantinya dengan reasoning mana yang emang kita anggap ini kemenangannya lebih berpeluang. Ya, pragmatisme kan politik paling tidak kan seperti itu. Dan selain kesepahaman bagaimana kita mengolah Kabupaten Tasik ke depan, saya rasa itu yang juga menjadi pertimbangan. Nah, itu di internal gini. Tapi juga kita paling juga nunggu juga bagaimana mungkin pertimbangan kepentingan pusat, kepentingan pemimpin Jawa Barat, yang tadi. Kalau mereka juga punya keinginan, punya analisis politik juga, terus plan politik juga. Mungkin ya dikatakan share power-nya itu dari atas kan kita nggak tahu akan seperti apa. Bisa aja jadi partai KTM itu malah karena di atas bubar terus dari satu ini jadi dikondisikan menjadi beberapa calon, atau mungkin satu saat bisa nggak terjadi Kabupaten Tasikmalaya juga emang nggak ada calon, hanya satu calon. Oh, ini udah gila ini. Ya bisa jadi. Kabupaten Tasik itu punya pengalaman loh Pak. Itu beda dengan kabupaten yang lain. Tasik itu punya pengalaman untuk di seperti gitu kan. Gitu. Yeah. Dan aku nggak berpikir ke sana dulu dah. Gitu. Kota kosong jilid 2 lah. Itu aku pikir ya strategis juga sih, smart juga ya. Toh bupati itu kan tetap satu kan? Satu Pak. Jadi lebih banyak calon itu sebenarnya lebih banyak yang kalah. bukan jadi banyak bupati dan wakil bupati kan, banyak calon itu banyak yang kalahnya. Nah, ya kan? Iya. Sehingga ketika ngambil di posisi salah saja melangkah hari ini bisa jadi nggak mendapatkan apa-apa. Iya. Yeah. Dan ini jaraknya paralel ya. Iya. AKD paralel tuh bos. Bukan waktu lama. Iya. September kan udah mulai. Iya. Terus kan gini, ada saya ngomong kalau di kabupaten kenapa atau di provinsi gitu ya, kenapa sih nggak berani katakan menjadi partai oposisi? Saya rasa kan gini, kalau di kabupaten di provinsi itu tidak mengenal loh partai oposisi. Dalam tataran teknis, nggak bisa beda lagi dengan isu-isu nasional mungkin bisa dibangun itu Pak. Iya, pilihannya kan jadi mitra. Iya. Kalau cuma jadi mitra yang gigit cari atau mitra yang memiliki posisi gitu. Tapi tetap dalam koridor bagaimana mungkin tanda kutip lah definisi pragmatis itu bukan karena bagaimana lebih karena kepentingan pribadi atau politis, tapi lebih bagaimana ini sebagai jembatan bisa mengaktualisasikan visi-visi politik sebuah partai. Kan kalau di daerah itu eksistensi partai itu atau orang pun itu harus kelihatan yang betul-betul emang bisa kerasa oleh masyarakat. Gitu. Iya. Itu bedanya dengan kalau kita di nasional kita bisa aja main isu gitunya, main isu itu lebih domainnya. Kalau di bawah Pak itu yang realistis. Jalan setapak kudu diomean, masjid kudu renovasi, madrasah kudu yang sakit bisa digratiskan atau apapun, itu yang kerasa. Dan itu tidak bisa dalam kategori kita ngomong sebagai kapasitas oposisi dalam sebuah kekuasaan di daerah. Jadi artinya tetap harus terbangun sinergisitas ya ke depannya. Makanya kan langkah awal sekarang ini nggak masalah kan, itu sah. Iya. Karena kan ada, yang penting kan dalam koridor kan, kita kan demokrasi. Maksudnya ya kepentingan partai pun ya nggak masalah. Partai berkehendak untuk misalkan mengambil posisi di parlemen itu, ngambil ini misalkan. Itu kan karena memang harus seperti itu. Harus seperti itu Pak memang. Iya betul. Memang harus seperti itu. Yang cuma saya luruskan itu pragmatisme pengertian mungkin secara umum dan secara emang politis dan kepentingan politis yang begitu aja. Ya kan ini juga gabung sama PDI pragmatis juga bos. Iya. Ya kan dalam interest konteks kan sekarang ya.
pertimbangan, melalui pertimbangan. Masa mau mati kutu? Iya. Kalau nggak melakukan langkah kan lebih bahaya. Lebih bahaya, Pak. Iya. Gitu, apalagi misalkan mewadahi kepentingan perseorangan. Ya, tapi yang luar biasa itu sebetulnya PDIP teh lebih progresif lah. Gitu. Beberapa partai lebih progresif emang ke partai kita itu. Karena kita mungkin tidak ada yang daftar duluan karena kita tidak membuka pendaftaran. Tapi yang membangun pertama kali itu pembicaraan awal itu PDIP. Ya. Bukan kemarin, malah setelah Lebaran, bahkan kita rencanakan pas waktu puasa ada sambil buka-buka puasa bareng. Cuma karena hal-hal sesuatu belum teragendakan. Maka kemarin habis Lebaran yang itu PDIP kan mendatangi ke kita gitu, ke Golkar. Itu progresivitasnya luar biasa. Aku pikir itu teh cuma anjang-anjangan, Bos. Enggak lah, itu malah Cuma pembicaraan. pertemuan aja, wahai apa PDI jeung Golkar nggak selebaran dengan halal bihalal, anjang-anjangan gitu. Iya. Meledak kemarin. Buktinya kan sekarang masih ada, tetap berlanjut. Artinya serius sih kita mah gitu. Walaupun dari awal kita sudah gambarkan ke partai manapun bahwa kapasitas kita tidak dalam pemegang keputusan untuk koalisi, pemegang keputusan untuk menentukan calon A, B atau C, semuanya harus disinkronkan dengan program dari DPD dan sama dari pusat itu. Dan mereka ngerti. Oke. Kalau publik wajar melihatnya begini. Melihat kan figur figur calon bupati dan wakil bupati. Sehingga kalau publik itu melihatnya gini. Kan ini kalau publik kan di pelataran saja. Siapa calonnya gitu kan, teu nanya heula partainya mana. Teu nanya Golkar nyalonkeun siapa kan, enggak. Siapa calon bupati teh? Oh aya Pak Iwan, oh aya Pak Eri, oh aya Pak Giri misalkan ya. Oh di sebelah sana ada Pak Cecep, oh di sebelah sini ada Pak Ade Sugianto. Publik kan hanya membicarakan itu saja. Gitu kan, tidak sekompleks apa yang dibicarakan oleh Kang Asep. Sehingga ketika ini sudah menguat opini yang terbangun di publik itu kan menguat di 3 poros sekarang gitu. Calon bupatinya itu adalah Pak Ade, Pak Cecep sama Pak Iwan. Gitu. Betul. Nah, ketika sekarang Golkar pindah ke PDI gitu kan. Ke PDI gabung sama PKB dan lain sebagainya. Partai yang kemarin bersepakat itu, wah ini Pak Iwan ditinggalkan dong. Ya mungkin aja kalau spektrumnya dari sisi Pak Iwannya gitu ya. Dari sisi Pak Iwannya harus dilihat dari sisi partai politik. Iya, begitu juga Pak Giri bakal bilang seperti itu, saya ditinggalin kan. Gitu ya, seperti itu. Ini kalau dari spektrum itu, kalau backside-nya dari Pak Giri sama Pak Iwan, mungkin kalau Pak Eri resistensinya nggak begitu ini gitu karena dia ketua DPD. Sehingga orang kan lebih Pak Eri aya naon sih gitu ya gitu. Padahal enggak. Yang kita kenapa Golkar itu yang aku mau tanyakan itu. Sebenarnya dinamika di internalnya itu seperti apa sih? Kan sebenarnya mah. Iya. Di kita cair enggak ini, malah sekarang Pak Iwan roadshow karena kita punya agenda gini loh. Kemarin kita katakan contoh. Pak Iwan itu ada silaturahmi memperkuat dengan PK-PK internalisasi gitu ya di ini. Sekarang itu Pak Iwan sama Pak Giri yang lain ada agenda untuk silaturahmi ke PDPD Pak Perdapil. Kemarin Dapil 3 udah selesai. Minggu besok difasilitasi malah. Kita fasilitasi Pak. Tidak, kalau di Golkar tuh cair sama sekali gitu. Ada langkah kita ambil, tapi kita juga bilang ke partner kemarin koalisi nota kesepahaman kemarin itu bahwa ada klausul di pasal tersebut juga bahwa semuanya akan terhenti proses ini untuk kesepahaman jika emang tidak sesuai dengan keputusan DPP. Semuanya bilang gitu. PKB sama Pak. Di sana ada Pak Acep, ada Pak Iip, ada calon yang lain seperti itu. Mungkin yang tidak ada konflik interest mungkin di PDIP karena udah bulat mungkin kristal itu Pak. Di Nasdem mungkin lebih cair netral lah. Yang kalau dua ini hampir sama problemnya. Nah, melihatnya gini, sebetulnya dengan hal ini kita bilang ke internal juga ini salah satu ikhtiar kita gitu ya. Dalam kapasitas partai ya, belum ada pijakan yang tetap bahwa kita koalisi ini membicarakan tentang figur.
gitu ya. Nah kita kan tidak menutup kemungkinan langkah keputusan pertama kalau emang calonnya Bu Jet 1 kita ambil itu Pak Iwan Pak. Itu udah keputusan yang kita sepakati juga Jet 1-nya. Nah tinggal kan Golkar tidak mungkin berdiri sendiri karena kekurangan kursi. Dia harus ngambil salah satu pelengkapnya 10 kursi PAN, Demokrat, PKS. Ya. Ini makanya kan di demonstrasi terjadi. Kita masih membangun komunikasi dengan PAN, komunikasi dengan PKS dan ini. Ya kalau di kabupaten kita nggak ada masalah, kita tinggal tahapan provinsi sama pusat yang mana yang ini. Kalau akhirnya keputusan dan dari hasil suprainya memungkinkan nanti mendorong Pak Iwan ada ranah kemenangan nantinya gitu. Walaupun tadi mungkin 2 digit, kayak malah mungkin 0,0 sabara digit merenya. hasil baligo, hasil komunikasi, hasil pergerakan mungkin beliau gitu. Kayaknya tidak menutup kemungkinan bahkan bakal lebih ini. Cuma kan kita harus antisipasi juga, preventif juga kan. Kalau emang ternyata hasil saintifiknya ini kan ada 2 pilihan. Apa Pak Iwan juga nurunin targetnya, tidak lagi bicara Jet 1 tapi beliau ada Jet 2 kan, ini lebih kompromis. Pak Eri udah jelas stay on, dia mah di stay onnya di Jet 2. Pak Giri stay onnya tetap di Jet 2 sekarang ini. Kita buka ke publik itu. Kalau Jet 1 pastilah leadingnya itu Pak Iwan. Tinggal ya itu ada langkah yang harus kita persiapkan juga. Mitra koalisi yang harus mencukupi syarat pendaftaran. Itu. Dan setelah bermitra, jelas wakilnya saintifik juga. Iya Pak, nanti pasangan yang lain. Possibility aja kumaha. Iya harus Pak. Ketika disimulasikan secara saintifik misalkan lemah, ya rasional saya rasa. Saya sebagai kader dan kemarin juga ketika emang kita rapat koordinasi di Provinsi Jaya, ketika pribadi lemah, dipasangkan tetap lemah, ya kita ngambil mana yang keputusan politik yang nantinya tetap tidak begitu merugikan untuk partai ke depannya. Ya bisa aja, jangan dipaksakan artinya. Tanda kutip. Kalau secara saintifik kuat, ya, dan jelas, dalam bos. jangka waktu 3 bulan kampanye ini cukup, gaspol fighting Pak, fightingnya di sana gitu. Yeah. Dan kalaupun sekarang katakan masih di bawah, tapi ada apa ya peluang-peluang yang emang bisa mendongkrak mungkin beliau untuk elektabilitas lebih tinggi, dan kenapa tidak gitu. Ya kalau kita diskusikan hal itu karena segala sesuatunya butuh waktu. Iya. Kita masih inilah pendaftaran tanggal 27 29. Enggak, dari sisi partai politik iya, Bos. Tapi kalau dari sisi calon tuh kayaknya waktunya mepet deh. Bisa jadi. Ingat dulu kan kampanyenya dari 2019 hampir setahun. Ya kan? Butuh energi yang luar biasa. Iya, setahun itu kan. Iya. Kemarin kan terjeda oleh pileg dan pilpres. Kemarin beda kan kayak pilkada kemarin, nggak ada pileg pilpres. Nggak terjeda gitu. Ya, karena sekarang bias kan, ya kan. Iya. Bias. Waktu itu kan taruhlah ambil contoh ada Cecep. Itu kan bulan Februari. Iya. Sudah market. Pelaksanaan November. Betapa panjangnya waktu untuk mensosialisasikan pasangan dan lain sebagainya. Dan semuanya sama gitu. Ya artinya pasangan-pasangan yang lain mungkin menghadapi hal yang sama, kecuali yang incumbent. Mungkin incumbent bisa melalui pendekatan. Wah kalau incumbent mah dengan kondisi ini incumbent yang diuntungkan lah. Jelas. Incumbent itu kan dia punya ruang gitu untuk mensosialisasikan dirinya. Ya namanya juga incumbent, Bos. Ya gitulah. Oke. Berarti ya ini kan bergeser nih persepsi persepsi publik ini bergeser. Jadi jangan melihat dari sisi kepentingan orangnya, harus juga melihat dari sisi kepentingan partai politiknya. Partai politik berpikir sangat kompleks sekali dengan persoalan pencalonan ini. Tidak sebagaimana Kang Asep yang mau nyalon bupati pengen dukungan partai gitu kan. Jadi partainya digugusur gitu ke kepentingan Kang Asep kan gitu. Karena ada yang sangat dekat sekali target yang antara gitu ya. Selain pilkada. Jadi Golkar akan menentukan secara saintifik semuanya. Apakah emang mengambil Jet 1 atau Jet 2 atau kita mendukung atau mengusung, itu akhirnya finalisasinya setelah selesai proses ini.
survei dalam konteks pencalonan. Dalam konteks kepentingan. Ketika kepentingannya sudah didapatkan. itu. Oke, saya pikir koalisi Golkar ini akan rada lila mana nih. Rada kepentingan akademik. Iya. Ya akan agak lama nih kayaknya. Komunikasi dengan PDI ini baru awal dan mengarah kepada serius. Serius gitu kan kita. Dengan PKB udah 2 kali, dengan PDIP udah lama gitu. Sekarang itu termasuk kan kita memfasilitasi juga gitu. Kita bareng-bareng ke DPD, kita bareng-bareng ke DPP gitu. Sama kita serius yang di arah sana. Sehingga kan biar yang dari DPP atau DPD itu dari melihat secara clear gitu and clean tentang konstelasi yang terjadi di kita gitu. Ya, sehingga ini menjadi sebuah pendamping juga bahan keputusan yang akan diambil oleh mereka. Itu aja tugas kita kan di situ. Gitu. Kita belum ada sih. Kalau ditanya katakanlah kalau kabupaten punya program apa sih memperkuat hal-hal ini? Saya rasa memperkuatnya hanya itu aja. Karena des pilkadanya di kita tidak dibentuk juga. Jadi tugas dari pemenangan pemilu ini langsung gitu. Terkait langsung dengan persiapan-persiapan ini. Gitu. Jadi kesimpulannya dengan bergabungnya Golkar dan bersepaham lah ya, dan betul. Sangat kelihatan sangat intim sekali dengan PDIP, PKB dan Nasdem. Ini dibacanya banyak kemungkinan memang betul. Golkar belum tentu mencalonkan kader, ya kan? Bacanya kan seperti itu. Dan Golkar belum tentu sendiri juga. Lalu kemungkinannya ya kemungkinan Golkar di sana sangat rasional, tetap dalam koalisi ini. Kemungkinan keluar juga masih sangat terbuka. Cuma yang satu lagi, satu aja lah. Golkar itu tidak mungkin akan sendiri gitu aja. Ya nggak bisa sendiri. Tidak akan sendiri dan tidak akan ditinggalkan. Insya Allah Golkar akan memainkan peranan penting, baik dari kubu manapun nantinya. Gitu. Finalnya akan seperti itulah gitu. Oke. Ya ini statement akhir Golkar mah mau jomblo gitu. Mau jomblo Golkar mah aya wae. Gitu. Apa itu kawin ridho atau kawin kepaksa gitu. Itu yang paling penting, insya Allah Golkar ada di posisi dan pilihan yang tepat lah nantinya. Gitu. Karena kita akan dengan kubu manapun, partai manapun kita membangun komunikasi yang emang positif gitu ya. Itu mana yang bisa kita lakukan model ke kubu Pak Cecep. Kita bangun komunikasi ini. Dan saya katakan kalau kemarin kita belum bisa seperti itu. Nah, hal-hal itu. Ya kalau gitu. Ke kubu sana daya tawarnya makin kecil dong. Ya. Bukan masalah daya tawar, mungkin kesepahaman dulu lah sekarang. Ya maksudnya kan sharingnya juga semakin kecil kalau ke sana. Iya kan? Tanda kutip ya. Tanda kutip. Siap. Oke, menarik sekali perbincangan tapi pada akhirnya Golkar ini akan mengambil keputusan secara saintifik. Itu yang menjadi catatan. Bagaimana sikap Golkar ke depan? Kalau rasional, ya kita dorong. Golkar dorong untuk pencalonan. Kalau dipandang ini tidak rasional dan berbagai macam pertimbangan, maka Golkar mungkin saja akan menjadi partai pendukung saja. Iya, gitu. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.